Jadi atau tidak jadi, program saya tetap berlanjut. Mas Arief, Ya, terkait dengan pencalekan kali ini, motivasi apa yang mendasari Mas Arief akhirnya oke, saya akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif? nah ini menarik. Ya. Jadi politik itu seperti pisau. Baik. Ketika dipegang oleh chef, jadinya masakan yang enak. Ya. Ketika dipegang oleh begal, ya jadinya hal yang tidak baik. Iya, benar. Kayak gitu ya. Ada suatu ketika kebetulan ibu mertua saya itu di salah satu rumah sakit Lamongan itu punya mesin yang untuk pasang ring jantung gitu ya. Ya. Nah, dalam 2 tahun sudah mesin itu dibeli, terpakainya hanya sedikit karena belum kerjasama dengan BPJS gitu ya. Iya. Nah, alhamdulillahnya komitmen dari teman-teman Muhammadiyah itu juga, khususnya kemarin dibantu oleh Abdul Mukti, Ya. Bapak Abdul Mukti. Rumah sakit dibantu oleh Bapak Abdul Mukti untuk dinegosiasikan mengenai rumah sakit kerjasama dengan BPJS. Baik. Sehingga di Lamongan ketika banyak orang yang membutuhkan pasang ring, tidak harus dirujuk ke Surabaya, ke Ya, Sutomo. benar sekali. Jadi Terlalu bisa jauh. dieksekusi di Lamongan sendiri. Ya. Gitu. Nah, ketika sudah kerjasama dengan BPJS pun jumlah persentase pemakaian alatnya juga meningkat. Artinya banyak orang yang tanda kutip terbantukan oleh keputusan politik itu. Iya, benar. Ya kan? Banyak orang yang menikmati itu. Iya. Nah, berarti saya berpikir bahwa ketika saya menjadi pengusaha, saya hanya bisa membantu untuk mungkin orang-orang yang di sekitar saya atau orang yang kerja dengan saya. Benar. Tapi ketika saya menjadi politisi, semua orang yang datang di sebuah rumah sakit, bahkan saya juga tidak kenal pun, akan menikmati kebijakan itu. Benar. Nah, itu yang menjadi motivasi saya, harusnya politik itu tetap baik. Iya, benar. Jadi kalau politik itu jahat atau politik itu seperti apa, saya punya teman. Iya. Beliau itu cucunya Mbak Maimun Zubair. Mungkin nanti beliaunya juga sedang menyaksikan juga. Baik. Namanya Gus Sidki. Iya. Gus Sidki 2014 itu kan, 2019 itu mencalonkan dan alhamdulillahnya jadi 2024 nanti juga mencalonkan. Iya. Nah, untuk yang di daerah Jawa Tengah silakan nanti pilih Gus Sidki ya. Ya. Ya, di Jawa Tengah lo ya. Gus Sidki ini. Kalau semua orang beranggapan bahwa politik itu gudangnya orang tidak baik dan tidak ada orang baik yang ada di dalam politik, maka kita akan membebaskan orang-orang yang tidak baik itu melakukan hal yang tidak baik dengan kekuatan politiknya. Benar. Nah, Iya. kekuatan politik kalau dengan hal yang baik kan tadi ya, Iya. ada banyak orang yang menikmati bisa cat lab di Lamongan saja, nggak Iya. perlu ke Surabaya, nggak perlu antri antri mungkin berbulan Iya, atau iya. seperti apa di rumah sakit Sutomo kan gitu ya. Itu yang melatar belakangi dan menjadi motivasi Mas Arief mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di DPRD Kabupaten Lamongan Dapil 2. Ya, Dapil 2. Dapil 2 ya. Ya. Mungkin sedikit Dapil 2 itu mencakup kecamatan mana saja Mas kalau boleh tahu? Ya. Jadi ada Kecamatan Mantuk, Ya. Kembang Bau, Sambeng, Modo, Ngimban, ya. setelah itu Sukorami. Blulu, Ya. Sukorami. Ada 7 kecamatan. Ada 7 kecamatan. Jadi
Barangkali Anda yang saat ini berdomisili di 7 kecamatan itu bisa dong nanti suaranya ke Mas Arief. Ya, itu salah satu pemancing saja ya. Barangkali Anda sudah tertarik dan yakin dengan Mas Arief, boleh Anda memilih atau bahkan mematapkan diri untuk di tanggal 14 Februari memilih Mas Arief gitu. Nah, terima kasih. ya. Baik Mas Arief, terakhir dari saya juga, setelah nantinya di musim pemilu 2022 berakhir, mungkin saya tidak berharap, tapi ini menjadi pertanyaan saya pribadi. Ketika Anda nantinya tidak menjadi calon anggota legislatif, apakah Anda masih tetap dan mau untuk paling tidak turun ke masyarakat berkaitan dengan program yang sudah Anda sampaikan, atau di luar dari itu? Ya, ini menarik ya. Jadi saya berkecimpung dalam hal bisa dikatakan sosial ya, karena ini kan kemasyarakatan. Bukan pertama kali. Jadi 2013 saya di Jember, posisi saya juga sudah mau wisuda. Saya pun mendirikan Safe Street Child Jember. Jadi kita fokusnya untuk mengajar teman-teman yang butuh diajar. Baik. Gitu, secara free. Nah, untuk yang berkenan dengan politik ini, jadi atau tidak jadi, program saya tetap berlanjut. Baik, gitu ya. Luar biasa. Nantinya mungkin bedanya gini, Mas Hanif. Perbedaannya ketika saya belum jadi, saya tetap konsisten akan melaksanakan budidaya ini dengan kemampuan saya. Berbeda halnya ketika misalnya nanti katakanlah apabila terpilih seperti apa, gitu ya. Benar. Terpilih seperti apa? harapan saya dan mudah-mudahan nanti dengan linier sejalan dengan bupati terpilih juga, karena kebetulan nanti di bulan akhir tahun ya, hampir akhir tahun, tahun 2024 itu juga ada pilkada serentak ini ya, serentak, benar. Nah, dengan bupati terpilih nantinya, saya tetap mengusulkan bahwa Lamongan harus bisa mandiri pupuk, yang pertama itu ya. Yang kedua, kalau dalam artian budidaya cacing ataupun membuat pupuk, entah itu pupuk organik cair ataupun pupuk organik granul ataupun pupuk organik serbuk, itu ada BUMD yang difokuskan ke sana. Contohnya gini, mungkin kapasitas saya, misalnya saya hanya menyediakan sekitar 100 juta. 100 juta itu hanya dapat bibit cacing senilai 1,6 ton. 1,6 ton itu kalau dikasih makan jadi vermikomposnya sekitar 60%-nya, artinya sekitar 700 kilo ya. 700 kilo per bulan mungkin rutin nanti bisa. Tapi kalau APBD ya dialokasikan, ayo kita membentuk sebuah badan usaha yang produktif dan utamanya dibutuhkan oleh masyarakat, gitu ya. Kalau kebetulan dapil saya itu juga dapil wilayah Lamongan Selatan, itu kebanyakan pertanian, lahannya. Dan sebenarnya linear juga dengan program Pak Bupati sekarang, Pak Bupati Yuronur, zero waste, yang dikembangkan adalah zero waste. Artinya kotoran ternak itu nanti dirubah jadi pupuk, kayak gitu. Batasannya kayak gitu. Tapi kalau kita bisa BUMD bisa produksi pupuk sendiri, kita tidak akan kesusahan pupuk. Lah di tempat saya di Dapil 2, pupuk subsidi itu kan sekitar mungkin 125.000 normalnya ya. Bahkan ketika susah pupuk harganya 250 pun mereka beli.
Pupuk yang non subsidi bisa tembus sampai 400-500 ribu kan. Wah, gitu ya. mahal sekali berarti. Mahal sekali. Iya, iya. Sementara vermikompos itu hanya kisaran 2.000 sampai 3.000 per kilo. Kalau dalam satu sak itu 40 atau 50 kilo, artinya hanya sekitar 150 tiga kali ya, gitu. 150-an aja Satu sak ya. satu sak. Ya, luar Dan itu biasa. posisinya belum subsidi ya. Belum subsidi, benar. Iya, iya. Benar. Iya. Nah, kalau ini ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini kita bagi pendapatan BUMD kita bagi, ada yang ke daerah, ada yang untuk subsidi Ya. pupuknya misalnya. Nah, itu jauh lebih bagus. Luar Gitu ya. biasa. Baik. Tinggal kita gemakan aja, karena Ya. Indonesia itu dulu waktu zaman Pak Harto adalah kuat di pertanian. Benar. Sampai sekarang pun insya Allah di posisi yang walaupun banyak tanah-tanah yang jadi perumahan, Ya. jadi pergudangan, artinya semakin sedikit jumlah warganya juga semakin banyak, artinya kebutuhan tentang makanan juga semakin banyak. Ya, yang kita harus gaungkan, ayo kita bikin pupuk organik juga, kita produksi pupuk sendiri. Jangan lupa beras organik itu jauh lebih mahal daripada beras biasa ya. Wah, ini ya. Jadi Potensi juga ini berarti ya. benar. Kalau beras organik itu jauh lebih mahal. Ya. Bisa jadi kalau kita serempak, Selamongan dijadikan program bahwa semuanya tanam pakai organik, berasnya beras organik. Sasaran kita ya. Untuk ekspor pun beras di Jepang kan berasnya juga banyak beras organik. Benar. Diutamakan beras yang memang organik. Benar. Di sana jarang yang pakai kimia. Yang kimia mereka ekspor malah. Yang mereka konsumsi sendiri yang organik. Iya, luar biasa. Terbalik berarti ya dengan kita berarti tidak langsung. Baik Mas Arief, terakhir ini menjadi closing statement. Mas Arief nanti silahkan sampaikan apa yang ingin disampaikan bagi kita dan konstituen dan pemilih mula, khususnya anak muda. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Hanif. Ya. Teman-teman sekalian, utamanya para generasi muda, apa yang disampaikan bahwa yang muda harus memulai itu patut kita laksanakan. Kalau masih SMA, kita laksanakan dengan cara kita menjadi siswa yang baik, kita menjadi pemilih yang baik, dan kalau yang sudah mahasiswa, kita juga menjadi mahasiswa yang baik. Mahasiswa yang baik seperti apa? Bukan berarti harus akademisnya bagus ya. Saya sendiri juga akademis saya juga tidak terlalu bagus ya. Mahasiswa yang baik itu adalah mahasiswa yang tetap menghormati dosen, utamanya itu ya, akhlak. Mahasiswa yang juga mudahkan saja untuk berbagi ilmu. Nanti juga kalian suatu saat juga akan menikmati hasilnya. Entah itu nanti banyak orang yang membantu kalian dalam hal, ayo ada pekerjaan, itu seperti itu. Nah, untuk di pemilihan kali ini juga para mahasiswa, para teman-teman yang masih SMA dan teman-teman yang sudah lulus pun, baik tidak melanjutkan ke mahasiswa ataupun yang sudah lulus dari kuliahnya, awali langkah kalian dengan ayo kita berubah, ayo kita melaksanakan perubahan, kita tinggalkan politik uang. Jadi kalau ada orang bilang suaramu tak tuku, bahasanya kan gitu ya, ada beberapa kasus, suaramu berapa tak tuku nih, suaramu tak tuku, rubah. Kita rubah dengan cara, mungkin slogan saya ya, ganti, suaramu dituku sedino atau cacingmu tak tuku bendino. Luar biasa. Baik. Jadi kalau teman-teman yang mungkin
lagi butuh kerjaan atau seperti apa, monggo, saya terbuka. Saya juga nanti tetap transfer ke knowledge, kita belajar bareng-bareng juga, kita kembangkan. Ayo dari Lamongan kita bisa ke luar daerah, mudah-mudahan juga ke luar negeri, mendunia. Dari Lamongan bisa mendunia. Baik, perbincangan kali ini dengan Mas Arif sangat banyak yang bisa kita ambil berkaitan dengan politik silaturahim, politik pemberdayaan, pandangan tentang Capres dan Cawapres 2024, dan motivasi berkaitan dengan pencalekan Mas Arif di pemilu 2024. Barangkali Anda sudah yakin dengan Mas Arif, silahkan Anda tetapkan pilihan Anda nanti di 14 Februari 2024 pada saat pencoblosan DPRD Kabupaten Lamongan Dapil 2. Itu saja yang bisa saya bincangkan dengan Mas Arif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.